Dari rekaman CCTV terlihat 4 orang pelaku saat melakukan vandalisme di sebuah toko di Jalan Diponegoro, Kota Yogyakarta. Diduga 2 pelaku diantaranya merupakan warga negara asing. Pemilik toko baru mengetahui tokonya menjadi sasaran vandalisme saat membuka toko pada Rabu pagi. Ia kaget melihat pintu rolling door dalam kondisi tercoret-coret. Yang lebih membuat kesal pemilik toko ternyata tidak hanya 1 pintu, akan tetapi 2 pintu rolling door semuanya dicoret-coret. Kejadiannya tadi jam 2 pagi. Kami melihat di CCTV setelah pagi tentunya melihat ada 4 orang yang beroperasi di depan, yang 2 tampaknya warga negara asing, yang 2 membantu adalah warga lokal. Dan dari kedua yang mencoret-coret itu yang warga asing justru. Keberatan tokonya menjadi sasaran vandalisme, pemilik toko sengaja menyebarkan rekaman CCTV agar diketahui para pelaku. Ia meminta para pelaku segera mengembalikan cat pintu rolling door seperti semula. Dari Yogyakarta, Gunanto Parhan, iNews melaporkan. Minggu kemarin, pejabat Muspika Melati bersama anggota TNI, Polri, dan sejumlah relawan bersihkan coretan baik gambar atau tulis di flyover Jombor. Aksi ini juga ciptakan kondisi bersih dan nyaman. Minggu siang, pejabat Muspika Melati Kabupaten Sleman bersama sejumlah anggota TNI, Polri, siswa, dan relawan bersihkan berbagai coretan di flyover Jombor. Satu persatu tembok yang menjadi sasaran vandalisme ini dicat ulang. Aksi ini untuk ciptakan kondisi flyover Jombor kembali bersih dan nyaman. Selain itu juga untuk mengurangi aksi vandalisme. Nanti katanya dengan aksi coret-coret yang selama ini cukup banyak di semua ruas jalan, nanti bisa dilaksanakan pembersihan dan anak-anak ikut berpartisipasi aktif dalam rangka pembersihan vandalisme ataupun aksi coret-coret yang ada di lingkungan kita. Sejumlah siswa yang ikut aksi ini pun mengaku senang. Pasalnya mereka bisa ikut serta dalam menciptakan kondisi lingkungan kembali indah. Karena vandalisme mengotori lingkungan sekitar, terus nggak enak dilihat aja. Terus sama pelakunya gimana? Harusnya mereka ditindaklanjuti karena supaya mereka jerah, karena lingkungan sekitar tuh harusnya tuh bersih, dan ini kan lingkungan umum, harusnya tuh jadi nggak enak dilihat. Selain melakukan pembersihan, Muspika Melati bekerja sama dengan polisi nantinya akan melakukan patroli untuk antisipasi aksi-aksi vandalisme di sejumlah fasilitas publik lainnya. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Vandalisme bertuliskan Adili Jokowi bertebaran di penjuru kota Yogyakarta, Rabu, 5 Februari 2025. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Okto Nur Arafat, mengatakan pihaknya mendapati coretan-coretan tersebut di 15 titik sekaligus. Beberapa lokasi yang jadi sasaran aksi vandal antara lain pagar Stadion Mandala Krida, halte Trans Jogja di Jalan Sultan Agung, Jembatan Layang Lempuyangan, hingga kawasan Simpang 4 Jetis. Okto pun memastikan coretan Adili Jokowi di beberapa lokasi, seperti di pagar Stadion Mandala Krida, saat ini sudah diblok dengan pilot. Jika kalian jalan-jalan di Yogyakarta, kalian pasti tidak asing dengan tulisan-tulisan yang ada di tembok seperti ini. Yap, itulah vandalisme. With a nuclear baseline collide, like supernovas colliding. No escape from the sonic earthquake. We ignite the resonance tonight.
bukan sekedar coret-coret di dinding saja tanpa izin, namun terkadang juga sebuah ekspresi protes yang sebenarnya salah tempat. Coba deh kalian jalan-jalan di sekitar Malioboro atau Tugu, kamu pasti bakal lihat tembok penuh coretan. Kadang juga dicat bolak-balik, tapi besoknya muncul lagi. Estetika kota yang tadinya bersih dan nyaman jadi rusak. Bukan cuma ganggu pemandangan, tapi juga butuh biaya tambahan buat ngecat ulang. Sebenarnya vandalisme di Jogja terkadang juga memiliki sisi sosial dan budaya. Ada beberapa juga yang merupakan bentuk protes dari masyarakat tentang harga tanah yang naik atau pemerintahan yang kurang baik. Dalam hal ini, vandalisme bisa dibilang sebagai suara bawah tanah dari masyarakat. Tapi balik lagi, cara penyampaiannya yang penting, karena ekspresi yang baik seharusnya bisa menginspirasi, bukan cuma bikin kotor dan merusak fasilitas umum. Resonance, eternal, nuclear pulse. When the rhythm breaks the speed of light, we'll rewrite the law of the night. Resonance, eternal. Vandalisme itu sebenarnya bukan hal baru. Dari dulu udah ada, di tiap kota besar, bahkan di luar negeri juga ada. Namun bedanya, di Jogja vandalisme punya rasa yang agak unik. Kadang berbau seni, kadang politik, kadang juga cuma iseng. Tapi efeknya tetap aja sama, bikin wajah kota jadi kusam. Buat sebagian orang, vandalisme itu ekspresi. Mereka ngerasa punya sesuatu yang pengen disuarain, tapi nggak punya ruang atau wadah buat ngomong langsung. Akhirnya, tembok jadi medianya. Murah, gampang, dan bisa dilihat orang. Tapi masalahnya, nggak semua orang yang lewat bakal ngerti maksud dari tulisan itu. Yang mereka lihat cuma dinding kotor dan pemandangan yang nggak enak dipandang. Kota yang seharusnya penuh keindahan malah kelihatan seperti tempat yang nggak terurus. Resonance, eternal, nuclear pulse. Tapi sejauh ini belum terlambat kok, belum berubah. Semua bisa dimulai dari kesadaran kecil, gak nyoret sembarangan, ngajak teman buat berkarya di tempat yang legal, dan saling jaga keindahan kota yang kita cintai ini. Karena Jogja bukan cuma sekedar tempat kuliah atau tempat wisata dan buat foto-foto di Malioboro. Jogja adalah ruang hidup, ruang yang harus dijaga bareng biar tetap punya ruh budaya dan keindahan. Like supernovas colliding, no escape from the sonic earthquake. We ignite the resonance tonight. Quantum drums, 踏碎时间维度。 Kita semua punya tanggung jawab buat bikin Jogja tetap istimewa, bukan cuma dari sejarah dan seninya, tapi juga dari cara kita menghargai ruang publik, karena keindahan itu nggak datang dari tangan yang nyoret, tapi tangan yang ngerawat. Jadi kalau besok kamu lewat tembok kosong dan pengen nulis sesuatu, coba ganti spidolmu dengan ide, ganti catmu dengan karya, dan ganti niatmu dari nyoret jadi ngerawat.